Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nursyawal dengan NIM 2021 0101040111. Di sini saya dari Prodi PGMI akan membuat video singkat mengenai perkembangan kurikulum di Indonesia guna memenuhi tugas mata kuliah SBDP di SDMI. Baik, langsung saja. Pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pengertian kurikulum di atas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Butir 19. Istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin kurir yang artinya palri dan curere yang berarti tempat terpacu. Sehingga kurikulum diartikan sebagai track dan lajur yang diikuti untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, faktor-faktor yang memengaruhi perubahan kurikulum. Di sini saya mengambil 3 faktor. Yang pertama, adanya perkembangan dan perubahan bangsa yang satu dengan yang lain. Maksudnya, perubahan perhatian dan perluasan bentuk pembelajaran harus mendapatkan perhatian. Perubahan praktek pendidikan di suatu negara harus mendapatkan perhatian serius agar pendidikan di negara kita tidak ketinggalan zaman. Yang kedua, pandangan intelektual yang berubah. Selama ini pendidikan di Indonesia lebih diarahkan pada pencapaian materi sebanyak-banyaknya daripada mencapai suatu kemampuan atau kompetensi tertentu, sehingga outputnya kurang berkualitas dibandingkan dengan negara lain. Adapun faktor yang ketiga, pemikiran baru mengenai proses belajar mengajar. Banyak sekali pemikiran, konsep, atau teori baru dalam proses pembelajaran. Ataupun pemikiran itu kadang hanyalah perubahan pada titik tekanannya saja. Selanjutnya kita pindah pada mengapa kurikulum kerap berubah. Kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman, apalagi masa sekarang ini ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang dan pembelajaran akan membosankan tanpa adanya perubahan. Bukankah tugas kita untuk menyiapkan para peserta didik kita menghadapi zaman yang baru, zaman yang sama sekali berbeda dengan zaman kita dahulu. Selanjutnya di sini kita lihat perkembangan kurikulum di Indonesia. Terdapat 11 perkembangan. Yang pertama itu pada tahun 1947. Perkembangannya rencana pelajaran dirinci dalam rencana pelajaran terurai. Dan perkembangan yang kedua itu pada tahun 1964 rencana pendidikan sekolah dasar. Adapun perkembangan yang ketiga pada tahun 1968 yaitu kurikulum sekolah dasar, dan perkembangan yang keempat yaitu pada tahun 1973. Di sini kurikulum proyek perintis sekolah pembangunan atau PPSP. Selanjutnya perkembangan yang kelima pada tahun 1975 yaitu kurikulum sekolah dasar, dan perkembangan yang keenam 1984 kurikulum 1984. Perkembangan yang ketujuh pada tahun 1994 yaitu kurikulum 1994. Adapun perkembangan yang kedelapan yaitu pada tahun 1997 yaitu revisi kurikulum 1994. Pada perkembangan yang kesembilan terjadi pada tahun 2004 yaitu rintisan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Adapun perkembangan yang ke-10 pada tahun 2006 kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang sering disebut dengan KTSP. Adapun perkembangan yang terakhir pada tahun
2013 hingga 2015, yaitu kurikulum 2013. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.